Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin ya Pak Guru. Lihat adik-adik sekarang ini dalam keadaan baik. Mudah-mudahan ya dalam pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar, ya, aman. Oke, adik-adik semua, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru tanya dulu, apa kabar semua hari ini? Ya, baik Pak. Ya, Alhamdulillah ya. Ya, luar biasa ya adik-adik, dalam keadaan baik ya. Mudah-mudahan tetap terjaga ya kesehatan adik-adik, kehadiran adik-adik pada pagi hari ini. Oke, adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, anak-anakku semua, Pak Guru minta ya untuk memperhatikan dulu kebersihan di lingkungan kelas ini. Kalau masih ada sampah atau apa ya di laci meja, masih ada adik-adik semua. Kalau masih ada silahkan diletakkan di tempatnya ya, tempat sampah. Baik adik-adik semua ya, setelah kita sudah merapikan semua tempat duduk maupun sampah ya, kita sekarang Pak Guru akan mengabsen dulu siswa ya. Coba ketua kelas, ada yang tidak hadir hari ini? Adik Sumarti, silakan. Ada yang tidak hadir hari ini? Muklis Pak, sakit. Oh, mungkin sakit ya. Oh iya. Yang lain semua hadir ya? Hadir Pak. Hadir Oke. Pak. Iya, semua hadir, cuma Muklis yang tidak hadir. Alhamdulillah ya, Rabbil alamin semua hadir. Dan tolong ya untuk adik-adik semua agar dapat menjaga kehadiran, karena kehadiran itu penting ya. Kehadiran itu merupakan salah satu penilaian guru juga ya nanti ya. Jadi Pak Guru harapkan agar tetap hadir terus selama proses pembelajaran. Baik, kita memulai dulu ya dengan doa agar hari ini kita bisa belajar dengan lancar. Kita awali dulu dengan doa. Silakan Ibu Sumarti bisa menafaskan doa belajar ya, dan semua juga mengikuti ya. Jika ketua kelas menafaskan doa belajar. Silakan Adik Sumarti. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berdoa, doa sudah dipanjatkan oleh sudah dibacakan oleh ketua kelas kita ya, Adik Sumarti. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan hari ini dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan belajar kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, kita mulai saja pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum itu Pak Guru akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu mohon diperhatikan ya adik-adik semua. Jadi tujuan kita ya, coba lihat ya, lihat tayangan ini. Melalui tayangan slide ini ya, diskusi tanya jawab peserta didik mampu menjelaskan makna, ciri dan manfaat dari perilaku jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan saling menghargai sesama manusia dengan benar. Yang kedua, melalui tayangan slide diskusi tanya jawab peserta didik mampu menunjukkan dan mencontohkan dengan baik perilaku jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan saling menghargai di lingkungan. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, paham adik-adik semua? Paham adik-adik semua? Iya Pak. Oke, alhamdulillah ya paham. Paham Pak. Baik adik-adik semua ya, kita sekarang masuk di materi. Namun sebelum kita masuk di materi, Pak Guru akan bagi kelompok dulu ya, kelompok 1, 2, 3 silahkan sesuai yang sudah kita sepakati bersama ya, bahwa
kita akan berdiskusi kelompok. Jadi sebentar nanti akan ada tayangan video ya yang menunjukkan yaitu materi kita pada pagi hari ini. Jadi silakan adik-adik untuk berkelompok ya, silakan. Baik ya, Pak Guru lihat sudah duduk di masing-masing kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi Pak Guru kasih nama ya untuk masing-masing kelompok. Kelompok 1 itu adalah kelompok jujur, yang kedua kelompok hormat kepada kedua orang tua, dan yang ketiga adalah kelompok saling menghargai. Baik adik-adik, kita masuk di dalam materi selanjutnya ya. Jadi tema kita pada pagi hari ini yaitu cita-citaku menjadi anak yang soleh. Ya, coba bisa dibaca ya masing-masing. Jadi tema kita apa hari ini? Cita-citaku menjadi anak soleh. Oke. Citaku menjadi anak soleh. Ya, pintar ya semua ya. Ayo, untuk semua bisa memberikan aplaus dulu. Baik. Jadi materi kita yaitu tentang orang jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru yang kedua adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan indahnya saling menghargai. Itu ya. Coba adik-adik Pak Guru tanya dulu. Kira-kira apa yang dimaksud dengan anak yang soleh? Ayo, ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Anak yang soleh yaitu anak yang baik. Anak yang baik. Ada yang lagi? Yang lain? Bisa Saya, Pak. menjawab? Ya, silakan. Anak soleh yaitu anak yang taat kepada Allah, Pak. Anak yang taat kepada Allah ya. Yang lain lagi? Ada yang bisa Iya, menjawab? Pak. Silakan. Anak soleh itu anak yang jujur, hormat, dan patuh kepada orang tua. Ya, bagus ya. Jadi semua jawabannya sudah bagus. Tepuk tangan lagi ya untuk semuanya. Ya. Jadi Pak Guru jelaskan dulu sedikit ya tentang anak yang soleh ya. Jadi anak yang soleh itu artinya anak yang baik. Tentunya kalau anak yang baik itu ya sudah bisa apa namanya ditafsirkan ya, anak yang baik itu anak yang selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, anak yang soleh yang rajin beribadah ya. Ya, jadi diantaranya ciri-ciri anak yang soleh itu adalah yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur, hormat dan patuh kepada kedua orang tua, juga dia hormat dan patuh kepada guru serta kepada kawan dan menghargai sesama. Paham adik-adik? Ya, sekarang kita pindah ke Guru. jujur. Ya. Jadi ini ya. Bisa dilihat gambar ini adik-adik? Ya, Pak Guru, bisa. Coba gambar 1. Silakan adik-adik bisa lihat kalau gambar apa ini. Ini ada 3 gambar ya, Pak Guru sudah sudah tunjukkan di layar ya di papan ini. Silakan. Ada yang bisa kasih pendapat gambar apa ini? Gambar 1, Pak. Itu Ya. gambar Pak. orang yang lagi sholat. Iya, terus gambar kedua adik Gambar Mardiana mungkin? kedua. Adik Yang Mardiana. ada yang menyontek. Oh, menyontek. Ya. Ah. Yang gambar yang ketiga coba adik Putriani silakan. Gambar ketiga ada yang pinjam pensil mungkin, Pak. Oh iya. Jadi itu ya. Jadi itu gambar-gambar yang sudah Pak Guru perlihatkan di papan ini ya. Jadi gambar yang pertama itu adalah gambar jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat 5 Allah. waktu ya. Iya, jadi kita harus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu sholat, puasa, zakat ya. Jadi itu harus kita laksanakan. Ya, kalau mau jadi orang yang jujur. Jujur. Yang kedua ini ya ada gambar lagi jujur kepada diri sendiri. Jadi kita harus jujur kepada diri sendiri ya anak-anak ya.
Ya, jangan sampai tidak jujur kepada diri sendiri. Jadi kalau ada tugas yang diberikan oleh guru itu harus ya diselesaikan ya. Contoh kalau ada tugas ulangan mungkin ya, ujian semester ya. Jadi jangan sampai ada yang menyontek ya. Usahakan percaya diri, mampu untuk menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru. Jadi tidak boleh menyontek ya adik-adik semua. Baru yang ketiga adalah ini ada gambar jujur kepada orang lain. Ya. Jadi mungkin adik-adik sudah bisa pahami gambar ini. Jadi kita harus jujur kepada orang lain. Ya, orang lain itu siapa? Yang tentunya ya teman kita, saudara kita, kerabat kita itu ya. Jadi ketika ada yang kalau mungkin kita adik-adik sementara berjalan di jalan, terus menemukan sesuatu di jalan, itu harus ya jangan dulu dipakai atau apa ya. Kalau menemukan uang di jalan atau bagaimana ya, jangan dulu dipakai. Tanya dulu kepada orang-orang siapa yang punya ini, ayo. Ya, jadi itu ya adik-adik paham semua. Jadi kalau menemukan barang harus dikembalikan kepada yang punya supaya kita tidak berdosa. Nah, yang ini ya masih ada gambar lagi. Pak Guru akan tunjukkan. Ya, kalau yang tadi itu gambar orang jujur ya, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut ada gambar juga ya, hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Ini coba silakan ada yang bisa menjawab gambar apa ini? Adik Mardiana silakan. Atau Yang adik pertama, Putriani. Pak, ada seorang anak mencuci kaki ibunya, Pak Guru. Oh iya, bagus. Gambar yang kedua silakan. Gambar kedua ada anak yang berpamitan mau ke sekolah, Pak. Oh iya, iya. Berikut ada gambar lagi di bawah, silakan. Adik Putriani, adik Rosni ya, adik Rosni silakan, adik Rosni. Gambarnya siswa yang bersalaman sama gurunya, Pak. Ya, berikut ada gambar di samping lagi, gambar apa? Ya, silakan adik Rosni. Gambar orang yang belajar, Pak. Oke, jadi itu ya. Jadi ini gambar sudah Pak Guru tampilkan, semua jawaban sudah benar ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua ya, karena sudah menjawab dengan benar. Baik ya, Pak Guru jelaskan lagi, hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Jadi kita harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua ya, jangan sampai kita melukai perasaan orang tua. Jadi itu ya, jadi ketika kita mau ke sekolah harus jabat tangan kepada kedua orang tua. Ya, pulang juga demikian ya. Jadi tidak boleh tidak berjabat tangan, harus pamitan ya. Supaya kita di perjalanan nanti tiba dalam keadaan apa? Selamat. Oke. Baik. Yang kedua ini Pak Guru jelaskan dulu sedikit tentang hormat dan patuh kepada guru ya. Jadi bukan cuma orang tua dan guru juga harus kita hormati ya. Jadi ketika tiba di sekolah harus apa? Harus salaman ya kepada orang tua, kepada guru ya. Ya, jangan tidak salaman ya. Sampai di sekolah langsung masuk kelas, terus langsung bermain dan lain sebagainya. Tidak boleh ya. Jadi harus salam dulu, terus harus cium tangan dulu kepada guru ya. Baru kita masuk kelas untuk belajar. Paham adik-adik semua? Paham adik-adik semua? Semangantos tahu ini? Semangantos semua? Ya, Pak Guru. Oke, bagus. Paham, Ya, kita Pak. coba Pak kita, Guru. coba kita tepuk semangat dulu semua. Ya. Ma, semangat. Ya, Pak Guru lihat ya ada yang bermain di belakang ini ya. Ya. Baik, sekarang kalau dua materi tadi ya, Pak Guru sudah jelaskan tentang jujur, yang kedua juga tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Berikut, ini yang ketiga, indahnya saling
Ya, jadi kita harus menghargai pendirian orang lain. Berikut menghargai keyakinan orang lain. Berikut juga menghargai pendapat orang lain. Baik, sudah paham semuanya ya? Paham semuanya materi yang Pak Guru sampaikan ini? Paham ya? Paham, Pak. Pak Guru. Alhamdulillah ya, sudah paham. Baik, sebelum kita masuk di tugas kelompok yang akan Pak Guru berikan, coba masih ada pertanyaan seputar materi yang sudah Pak Guru jelaskan, silakan. Ada yang ingin bertanya? Sebelum Pak Guru akan perlihatkan video, ya, Pak Guru akan perlihatkan video. Juga video ini masih bagian dari pembelajaran kita. Silakan adik-adik, ada yang bisa, ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, tidak ada ya. Baik, kita langsung, karena Pak Guru sudah bagikan kelompok ya. Ada yang kelompok jujur, ada yang kelompok hormat dan patuh kepada orang tua, ada juga kelompok saling menghargai. Ya, Pak Guru akan tampilkan video ya. Silakan disimak baik-baik videonya. Nanti kita akan diskusikan ya lewat hasil dari tontonan adik-adik lewat video. Baik, Pak Guru akan buka video ya. Bisa lihat adik-adik video ini? Bisa lihat adik-adik? Bisa, Pak. Oke, Bisa, silakan Pak Guru, bisa. disimak video ini ya. Ya, perhatikan semua ya adik-adik. Karena ini nanti akan kita bahas di ini nanti kelompok. Ya, sebelum Pak Guru lanjutkan, jadi ini adalah video tentang keutamaan sifat jujur ya adik-adik. Ya, jadi ini silakan diperhatikan lagi. Oke, ya. Jadi Pak Guru sudah tampilkan video tadi ya adik-adik. Apa sudah melihat secara full adik-adik tadi? Atau ada yang tidak memperhatikan ini? Ya, sudah paham video tadi adik-adik? Pak Guru lihat ada Paham, yang Pak. ya, Pak Guru lihat ada yang tidak perhatikan ini ya. Ya. Jadi harus perhatikan video supaya pembelajaran kelompok nanti bisa dijawab ya. Ya, adik Mardiana Iya, Pak Guru Pak. lihat tidak perhatikan. Ya, adik Sumarti juga ya tidak perhatikan tadi. Awas nanti ya kalau tidak bisa jawab. Oke. Pak Guru sudah bagi kelompok tadi, ada yang kelompok 1, kelompok sikap jujur, ada yang kelompok 2 hormat dan patuh kepada orang tua, ada juga kelompok 3 saling menghargai. Sekarang dengan video tadi ya tentang perilaku jujur, hormat dan patuh kepada orang tua serta saling menghargai, silahkan diskusikan ya apa-apa pengamatan dari adik-adik tentang video yang adik-adik sudah dapatkan tadi. Paham adik-adik? Paham semua? Ya, silahkan apa yang bisa dipetik dari video yang tadi. Silakan ya, Pak Guru kasih waktu selama 3 menit untuk mendiskusikan. Nanti sebentar akan dipresentasikan masing-masingnya, kelompok 1, 2, dan 3. Silakan. Ya, semua sudah ya? Ya, ada yang sudah? Kelompok 1? Adik Sumartis sudah ya?
Kelompok 2, adik Mardiana sudah? Ya, Pak Guru. Ya, kelompok 3, adik Rosni sudah? Sudah, Pak. Ya, adik Putriani juga? Sudah ya? Ya, baik. Ya, sekarang Pak Guru masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Silakan. Kelompok 1 dulu, diawali dari kelompok 1. Oke, baik. Kelompok 2, silakan untuk mempresentasikan ya hasil diskusinya. Sudah, Pak. Silakan. Yang berikut kelompok 3, silakan. Jadi apa yang adik-adik bisa amati dalam video yang tadi ya, tentang jujur, hormat, dan patuh kepada orang tua dan saling menghargai. Apa makna yang terkandung di dalamnya? Ya, sudah ya semua, alhamdulillah sudah mengerjakan diskusi kelompok pada pagi hari ini dan sudah menyelesaikannya. Jadi untuk nilainya nanti Pak Guru akan sampaikan nanti ya dari masing-masing kelompok. Baik, sebelum Pak Guru tutup ya untuk materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru, atau ada yang ingin bertanya, silakan. Sebelum Pak Guru akhiri. Ada yang bertanya? Iya, tidak ada yang bertanya ya, berarti sudah paham ya semua? Sudah paham semua ya? Saya, Pak. Oke, silakan. Apakah arti soleh, Pak? Iya. Anak arti soleh. anak yang soleh. Ya, baik. Ada yang bisa menjawab? Iya, silakan. Adik, mungkin ada yang bisa menjawab ya pertanyaan dari adik Sumarti sebelum Pak Guru jawab. Ya, silakan. Anak soleh itu anak yang baik, Pak Guru. Oke, ya. Jadi anak yang soleh itu anak yang baik ya, anak yang selalu menjalankan atau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kategori atau pengertian dari anak yang soleh. Baik adik-adik, kita sudah diskusi kelompok, kita sudah Pak Guru sudah sampaikan materi kita pada pagi hari ini dan Pak Guru akan simpulkan ya sebelum Pak Guru akhiri pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah anak yang soleh artinya adalah anak yang baik. Jadi kita harus menjadi anak yang baik dan itu merupakan salah satu sifat yang terpuji. Ya, sifat yang terpuji itu sangat-sangat dicintai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi harus patuh kepada kedua orang tua, juga patuh kepada guru, juga harus selalu menghargai sesama. Baik adik-adik semua, alhamdulillah kita tiba di penutup ya, di akhir pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan Pak Guru lihat semua sudah paham dengan materinya. Nanti kita akan berjumpa lagi di minggu depan ya dengan materi yang berbeda. Baik, Pak Guru akhiri untuk pertemuan kita pada pagi hari ini karena sudah bel ya untuk kita istirahat dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muksin dibikin host saya. Kita lanjut langsung ke ujian pengetahuan. Pak mau stop recording Pak? Jangan, satu kali recording, jangan di stop. Supaya satu file aja yang diupload. Langsung di hostkan saya ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan lanjut ke ujian pengetahuan. Bapak Ibu akan saya simpan di waiting room untuk kemudian saya
panggil lagi ya setelah ujiannya Pak Muksin. Baik, saudara Pak Muksin, kita sudah masuk di ujian pengetahuan ya. Yep. Apakah saudara sudah siap untuk mengikuti ujian ini? Ya, Pak. Baik. Untuk pertanyaan pertama, saya akan berikan kepada Ibu Haja Retna. Silakan, Bu. Diaktifkan dulu mic-nya. Bagaimana cara kurikulum? Ya, Bu, bagaimana, Bu? Bagaimana cara mengembangkan materi ajar dari kurikulum? Saya ulangi lagi ya. Yep. Bagaimana cara Bapak mengembangkan materi ajar kurikulum? Ya, jadi yang akan saya lakukan yang pertama merumuskan indikator untuk pencapaian yang baik. Yang kedua, bagaimana merumuskan tujuan yang benar. Yang ketiga, ya cuma itu yang saya tahu. Bapak mengatakan tujuan pembelajaran. Apa itu yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran? Yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran yaitu adalah tentang apa yang akan kita sampaikan pada pembelajaran yang akan dibawakan. Jadi kita menyusun materi yang akan dibawakan. Tujuannya ke peserta didik ya? Ya. Ya. Baik, dari saya Pak Muksin. Terima kasih Pak Dokter. Iya, dari saya Pak Muksin. Apa saja kata kerja operasional yang digunakan dalam mempresentasikan kemampuan berpikir kata kerja operasional apa saja? Kalau bikin soal HOTS itu kan ada C1, C2 dan seterusnya. Kalau yang sudah apalagi yang lain misalnya mensintesis, apalagi ya, menganalisis, ya menganalisis ya, yang gitu. Ya, Pak. Itu yang itu Pak yang sudah HOTS itu, mulai dari C berapa? Apakah C1 masuk HOTS? C1 masuk, Pak? Belum. Ya. C2 itu masuk dari C3 C4 ya, sudah mulai menganalisis, mensintesis. Ya. Apalagi dia? Ini jaringannya kurang baik ya.
Ya, Kita ya terputus-putus putus Pak ini. Muksin. Ya. Satu lagi mungkin ya yang bisa ini. Menurut Pak Muhsin, bagaimana penerapan teknologi pedagogical content knowledge itu, TPACK, ya, dia punya urgensi dan apa dia punya kendala menerapkan teknologi dalam pendidikan. Silakan bercerita Pak Muhsin. Dia punya keunggulan apa, dia punya kendala apa. Jadi untuk penerapan TPACK itu Iya. dilakukan oleh guru, diarahkan demi tercapainya tujuan dan mengintegrasikan pengetahuan teknologi, pengetahuan pedagogik, Iya. dan pengetahuan konten, Pak. Iya. Kalau dia punya kendala apa itu Pak Muhsin? Kalau pakai teknologi begitu? Kendalanya adalah mungkin fasilitas jaringan Iya. yang kurang memadai, Iya. berikut kesiapan media-media lain yang mungkin sama dengan menyiapkan perangkat ya, Pak. Iya. Iya, perangkat-perangkat. Sarana. Iya, Ya, prasarana. bagus sekali. Ya. Baik Pak Muhsin, saya kira itu saja dari saya. Ibu Retna lagi mau tambah tidak ya? Tidak ada. Langsung saja Pak Dokter. Oh siap, Yang langsung baca ke tulisan. Pak Muhsin sudah menyiapkan. Sudah, Pak. Sudah ada? Ya, sudah, Pak. Sudah. Kertas Sudah, sama Pak. spidol? Sudah, Pak. Oke. Coba Pak Muhsin angkat dulu kertasnya Pak, supaya bisa lihat apakah bisa nampak. Nah, harus dialas pakai yang hitam Pak Muhsin di belakangnya. Supaya, ya begitu. Boleh, Pak? Terhitam itu. Tembus itu Pak Muhsin, tidak kelihatan. nampak. Harus agak ada jarak sedikit dari hitam ke ininya, ke kertas putihnya. Bentar, Pak. Saya mau ambil tas. Diangkat. Belum nampak. Kertasnya putih ya? Tidak kelihatan. Iya. Gelap. Oke, ya oke. Dihilangkan latarnya. Oke, baik. Nah itu, silakan Pak Muhsin untuk kepentingan pengecekan tulisan boleh dihilangkan latarnya. Silakan Ibu Haja diberi instruksi. Ya, Pak Muksin ya. Dibaca surat At-Tin. Dengan makharijul huruf ya. Dengan tajwid ya, dengan sesuai hukum tajwid. Pak Muksin, unmute. Tanya Pak Muksin. Ya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Tolong Pak Mulis tuliskan ya. Oke, makasih. Tolong Pak Mulis tuliskan surat At-Tin 1 sampai 3. Ya. Ya, Pak Musin. Kalau sudah diperlihatkan ya. Belum, Bu. Cukup Pak Muksin sudah. Baru 1 ayat, Bu. Cukup sudah mewakili itu Pak Dokter. Suaranya Pak Dokter tidak kedengaran. Unmute Pak Dokter. Baik Pak Muksin, sudah selesai rangkaian ujiannya untuk Pak Muksin dari praktek mengajar sampai dengan uji pengetahuan, uji komprehensif. Selamat. Alhamdulillah. Baik, saya kira kita selesaikan. Silakan ditekan host ya. Saya host. Pak Muksin bisa Lagi. menghentikan rekamannya.